alhamdulillah ini aku lolos segala macam. Papaku tuh udah nggak ngomong. Lulus, aku eliminasi, aku keluar. Papaku yang selamat ya, gitu. Tapi overall experience di Idol menyenangkan gak? Menyenangkan. Really? Menurut aku Idol tuh bukan sebuah kompetisi ya, bukan sebuah ajang kompetisi, tapi sekolah menurut aku. Karena apa yang aku dapetin di Idol tuh gak aku dapet di luar. Kamu tuh nyanyinya kayak kesannya menutup diri. Jadi orang kalau mau masuk ke lagu kamu, mau masuk dengan lagu yang apa kamu bawain juga agak susah. Kamu juga kelihatan banget gak pedenya. Kenapa kamu gak pede ini? Pokoknya aku gak mau ini gitu kan komennya dia. Nah dari situ tuh aku termotivasi, aku coba belajar selama seminggu itu. Dan begitu aku sampai di final showcase, begitu aku nyanyi langsung standing ovation. Itu spill the tea dong. Tiap juri itu pro and cons-nya apa? Apa ya? Yang awalnya judges nggak notice aku, Bang Judika sampai ngomong, aku dari audisi LM1, LM2, LM3 aku nggak pernah notice kamu, jarang banget. Tapi begitu kamu nyanyi waktu final showcase kemarin, kamu nyanyi sekarang, kamu tuh punya signature sendiri. Welcome back to Modcast with me Audrey Vanessa And me Monica Kezia, your online sister, and we're here to talk all about the fun stuff that is close to your heart. Oke, tapi sebelum kita mulai episode kali ini, kita dengerin dulu Modcast on News bersama Brigita. Hai guys, kembali lagi bersama aku Brigita. Tapi aku bawa hot news dan fakta-fakta menarik dari bintang tamu kita hari ini. Rifki Alfauzi Komdan atau yang kita kenal dengan nama panggung Ozzy Alfaus, asal Ternate, Maluku Utara, dan top 12 Indonesian Idol season 14. Yang pertama, Ozzy itu sudah sering banget ikut lomba nyanyi sejak umur 5 tahun. Tampil memukau di panggung Indonesian Idol, tapi ternyata Ozzy ini gampang gugup, overthinking, dan baperan. Aduh, sama lagi sama aku. Menurut teman-temannya, Ozzy itu asbun alias asal bunyi. Nah, Ziko Mates, setuju gak nih sama label yang ini? Dan yang terakhir, selain punya suara yang keren, Ozzy juga punya bakat lain nih, yaitu bisa bangun tidur tanpa alarm. Nah, itu dia beberapa fakta tentang Ozzy. Silakan Monica dan Audrey, aku Brigita pamit. Sampai ketemu lagi di Modcast on News. Bye-bye. Nah ya punten, langsung aja klarifikasi. Apakah benar? Apakah benar apa? Takut sama hewan yang melata? Sumpah beneran iya. Melata itu apa? Melata itu adalah hewan yang merayap. Iya nggak sih? Melata itu merayap nggak sih? Pokoknya semua hewan yang takut. Pokoknya bersisi. Hewan yang jalannya kayak hampir menyentuh tanah aja. Mau menyentuh tanah atau hampir menyentuh tanah, ngerti nggak sih? Itu menyentuh kayak tanah. Tapi begini dia posisinya. Oh, kayak suster ngesot. Enggak dong. Kayak gini, kayak cicak, kayak ular, kayak apa? Dah itu aku takut. Lu takut cicak? Sumpah takut. Kodok Kodok masih dikit lah. Nggak terlalu. Cicak tuh kecil banget. Tapi perutnya dingin, fun fact-nya. Kenapa bilang cicak perutnya dingin itu? Soalnya aku pernah. Jadi lagu lagi penyanyi. Jadi lagu. Lagi tidur kan? Terus kayak tek ke paha. Oke. Sumpah itu dingin banget. Cobain deh. Mungkin dia nervous jatuhnya ke paha kamu. Apa sih? Jadi sumpah begitu jatuh cicaknya set. Oh dingin nih. Tapi dingin kok jalan. Tahu. Kamu juga takut kan? Kalian juga takut kan? Masih sumpah. Gitu sih. Tapi kalau bahas cicak, aku tuh sebetulnya seneng banget mutusin ekor cicak. Ih. Kok mutusin ekor cicak? Jadi bisa kalau ada cicak grab, aku tuh suka kayak. Tapi emang itu salah satu bentuk pertahanan diri ya dia kan. Kalau misal dia merasa terancam kan pasti dia mutusin ekornya. Betul. Jadi dengan kayak. Tapi kalau ini iseng berarti. Enggak, dengan gue melakukan itu artinya, haha, lu nggak bisa bertahan melawan gue gitu. Apa sih? Udah. Jadi intinya fakta tadi itu beneran adalah fakta. Beneran fakta. Oke. Kasihan. Fakta kedua. Nah, Kak Ozzy ini, teman-teman suka bilang itu Kak Ozzy itu asbun alias asal bunyi. Bener nggak itu?
Aku nggak tahu itu dari Menurut aku teman-teman fakta. Apa sih? Baru ketemu ngobrol 5 udah menit. kelihatan ya. Fakta. Sumpah. Mm-mm. Jadi aku bisa kayak apa aja yang ada di dalam otak aku nggak ada filternya lagi, kayak udah bunyi aja. Berarti fakta. Diakui. Nah itu kayak itulah pokoknya. Pernah kena marah nggak karena Asbun? So far nggak pernah sih. Belum pernah. Jangan dong. Atau gara-gara Asbun jadi kayak orang, aduh hati aku. Enggak Jadi sih. jatuh cinta Enggak sih. gitu. Tapi aku kan punya saluran kan di IG, sekalian promo ya. Jadi aku kan punya saluran di IG. Jadi aku sempat tuh, maksudnya begitu aku mau voice note kan di saluran itu, terus aku yang kayak, tapi aku harusnya nyebutnya malu. Tapi jadinya itu. Terus orang-orang yang pada ngerti gak sih? Itu Teman-teman semuanya. enggak tahu kalimatnya apa dulu. Kami nggak tahu kalimatnya apa. Oh ya nanti yang editor ya tolong ya kalau misal ini. Jadi harusnya sebutnya malu tapi jadinya kemaluan. Oh. Jadi aku juga bingung. Jadi aku ngomongnya aku juga bingung bagaimana cara menahan kemaluan. Itu harusnya malu gitu. Aku udah nggak sadar, udah send aja udah tiba-tiba rame kan. Bang Ozi, Kak Ozi, itu kok gitu sih, kok kemaluan gitu, padahal harusnya malu. Ya itu aja sih so far. Tadi itu ada fact juga kalau Kak Ozi ini ada bakatnya itu bangun nggak perlu alarm. Sumpah ya. Terus dibanguninnya pakai apa? Aku biasanya ya kalau mau tidur ya, jadi kayak ngomong ke bantal. Tapi efektif. Kalian udah pernah belum sih ngomong ke bantal yang kayak, Enggak sih. Bangunin aku ya. besok bangunin aku jam 7 ya. Sumpah. Nanti coba ya. Nggak mau. Gimana Nanti coba. Aku nggak ngerti. Soalnya mungkin ya. Ini nggak riset di mana-mana, tapi ini asal bunyi aja. Kayak susah. Begitu kita ngomong ke bantal, jadi otak kita tuh udah kayak mindsetnya udah kayak, oke, besok harus bangun jam 7 gitu. Tapi coba aja dulu. Kalau bilang ke bantal bangun Efektif jam 6, bangun jam 6 juga. Jam 6. Kayak besok bangunin jam 6 ya. Jam 6. Udah, jam 6-nya 3 kali. Jam 6. Tidur set. Jam 6 bangun. Bantalnya gerak-gerak atau gimana? Gak gerak. Jadi Ini mau di semua mau di hotel, waktu aku karantina di Idol juga kebangun jam Gak segitu. pakai alarm juga di Kan Idol. gak ada alarm, kan kita gak boleh megang HP kan. Aku ngasih tau lah ke teman-teman aku, coba deh ngomong ke bantal ini segala macam. Efektif. Teman-teman aku juga bangun kan. Dan lanjut ke fun fact keempat, katanya Kak Ozi itu baperan plus overthinking. Benar atau salah? Benar. kenapa? Aku tuh orangnya gimana ya, punya pemikiran yang apa sih fixed thinking, takut bahasa Inggris di mereka berdua. Tapi kan Asbun itu kebalikan dari overthinking. Kayak Lah iya. gini Gimana loh. sih? Jadi aku tuh punya pemikiran yang kayak gini. Kalau misal ada orang yang komen, ada orang yang kayak kamu tuh nyanyinya gini. Kamu tuh gini. Ya pokoknya negatif lah. Nah, otak aku itu menerimanya kayak, ya aku nyanyinya gitu. Gitu. Jadi lebih nyalahin diri sendiri. Bukan yang kayak bagaimana mencari cara buat orang tuh bisa yang kayak, ini bagus nih. Oh iya, berarti aku harus kayak gini biar orang tuh suka, biar orang tuh gini gitu. Jadi enggak, aku bener-bener yang ngefix apa yang orang ngasih tahu ke aku, apa yang orang komen ke aku tuh yang kayak, ya. Sampai sekarang atau sekarang udah berproses nih, Sekarang udah berproses, bener-bener itu aku coba lawan karena emang selama aku di Idol juga kan ada nama juga netizen gitu kan. Kalau semisal komen segala macem, ya udah kita nggak bisa ngontrol kan. Ya udah, yang tugas kita ya aku ngontrol diri aku sendiri aja. Nah ini kan kita udah bahas nih fakta-faktanya, masih ada nggak faktanya? Udah ya. Habis. Nah walaupun fun fact-nya itu nggak terlalu fun, tapi nggak apa-apa ya. Ya tapi sebelum kalian ngomong kan aku udah baca nih di prompter, kan aku punya hadiah. Kan hadiahnya tadi kita udah bilang emang mau kasih cicak. Dia paham bridgingku ya. Tapi ini apa sih? Tunggu bentar. Apa diketok dikit ya? Biar diem. Udah tutup, udah tanya. Oh enggak. Kok kayak itu lele ikan lelenya dia harus diketok dulu kepalanya. Oh ya. Fun fact tentang ikan lele berarti. Guys, aku juga nggak tahu kita kenapa seperti ini. Ini Tutup serem mata, kan? Kak. Langsung dibuka aja tuh mau raba-raba dulu. Raba-raba lah. Oh, raba-raba dulu dong. Raba-rabanya sampai tutup mata. Tutup mata. Ya, silakan. Dibuka dikit lah.
Apa sih? Coba ya. Jadi Mi, Nih. Gini Mas. Ini ketutupan ya, emang ketutupan. Mon, kamu juga harus arahin sih di mana sih kotaknya. Oh, plastik. Ih, tapi kok dia ada buntelan. Buntelan di dalam plastik. Apa sih buntelan di dalam plastik? Tunggu nih. Bener. Oke, balik lagi. Kayaknya ini dari Lola Bakery ya. Kayak roti. Coba itu kayak roti. Tahu sih. Udah buka aja matanya nggak apa-apa. Ya kan. bener lagi. Sumpah. Kok bisa tuh gak bener? 100% bener. Ya bener kan. Orang bilang roti Lola Bakery. Sampai mereknya juga Lola tahu. Bakery. Tapi Lola Bakery enakan browniesnya. Kalian udah coba browniesnya belum? Tahu nggak ini roti apa tapi? Ini ya roti coklat dong. Coklat pie. Coklat pisang. Kenapa Kan kita fun fact lagi, satu Oh, lagi masih kita lupa. ada. Allahumma lakasum tu abika mantu. Puasa. Tapi makasih ya hadiahnya. Nggak, fun fact-nya itu katanya Kauzi itu suka semua olahan pisang. Sumpah, sampai buah-buahnya aku suka. Kenapa? Nggak tahu gimana, suka aja sama pisang. Suka. Mau diolah kayak apapun. Mulai dari minumannya. Kadang orang kalau minum minuman yang pisang kan agak enek Smoothies ya. gitu ya? Ya. Hmm. Mau smoothies terus mau yang sirup-sirup pisang itu juga Ew. suka aku. Berarti favorite food and fruit pisang. Pisang digoreng makan aku pakai sambal gitu. Suka kan? Iya, aku Enak kan? soalnya di Manado emang selalu makan kamu pakai orang Manado. Lupa ada dapur itu paling enak. Sambal Aku roa pulang sih, ke Medan ya. sama. Bye bye. Pisang pakai sambal Sumpah. roa paling enak. Enak Pisang banget. buah pisang. Pisang Pisang buah. goreng. Jadi pisang nih, pisang digoreng. Tapi kadang pisang yang digoreng itu turunin dikit mic-nya. Jadi kadang pisang yang digoreng itu bukan pisang yang udah mateng banget, belum. Itu jadi yang masih agak Crispy ya, jadi keras-keras, crispy. kayak Jadi goroho kayak itu keripik. loh. Ih, sumpah pisang goroho. Enak banget. Aku merasa left out. Sumpah, enak banget. Tapi Enak banget. serius jauh sama coklat keju ya. Jauh. Mending pakai sambal Jauh. rica-rica. Mending pakai sambal. Best. Kamu mau coba nanti, kamu coba sih. Kamu harus coba sih. Kita cobain bareng. Oke. Iya, kita harus coba ya. Ya. Kamu suka keripik pisang nggak? Enggak. Aku tuh justru nggak bisa buah apapun yang diolah kecuali udah mepet. Aku udah lapar banget baru dimakan. Mungkin tadi baru sama Lapar banget tadi lapar banget. Kalau nggak misalnya buah dijadiin rujak aja aku nggak bisa makan karena buah itu harus dimakan as it is. ya seapa adanya aja. Iya. Aneh banget rujak digoreng. Seru. Ada bakat terpendam acting nggak? Bakat terpendam acting selama aku selama aku hidup dan sebelum aku join di Idol aku belum pernah acting sama sekali jujur. Tapi sih barusan kita kan ketemu di casting acting. Iya, kita ketemu waktu itu. Gimana? Jadi- Apakah Babai Ini idol, Babai nyanyi, gue aktor Babai gitu? penyanyi jadi Enggak. Justru aku pengennya kayak aku tuh nguatin brandingan aku sebagai penyanyi gitu. sambil So far, acting. ya tapi aku nggak menutup kesempatan buat kalau misalnya ada yang ngajak buat main film layar lebar atau apa gitu kan aku nggak menutup. Jadi kemarin aku castingnya itu sih ketemu sama Audrey. Ada dia juga, tapi dia Sumpah, aku nggak lihat sih, ikut Monik. castingnya yang lebih profesional. Waduh. Film-film yang lebih layar lebar lagi, lebih lebar lagi. Lebar banget lah ya dari sini sampai sono. Iya. Kamu kemarin jadi siapa perannya? Kan scripted kan? Dia nggak mau, dia bilang enggak. Tunggu, siapa nama peran yang Gimana kalau kita bertiga cobain Sarah? Siapa sih namanya? Sampai lupa. Hilang lupa? ingatan. Intinya Jamila, enggak pokoknya script Sugar Baby. Sugar Baby. Enggak, tapi enggak jadi Sugar Baby-nya. Who's that baby? Oh, that's me. Oh no way. Ini sugar daddy-nya Intinya jadi anaknya bapak yang bersugar baby gitu loh. Wah, I tahu. Woi, apa? Papa. I ingat skripnya. Ya gimana? Gimana papanya? Ini papa. Aduh. Papa. Jadi bapak selama ini. deg-degan. Itu kan? Yang itu kan? Pak, udah berapa lama, Pak?
Lanjut. Rolling. Ayo kita coba dulu. Ayo. Tahu nggak sih? Coba ya. Kita coba. Ini kenapa liatin aku? Kenapa dia ngeliat Aku. Nah, lihat sini, Nak. Anaknya Ini anak Oh, kandung, anaknya yang ini ini. anak baby sugar-sugaran Oh, ya. baby sugar-sugarannya Ayo, ya. ayo. Oke. Kalian berdua dulu. enggak, ini adegan lagi apa? Lagi kepergok atau aduh. Tapi Yu kepergoknya yang tetap nggak peduli. Jadi Yu harus acting kayak gitu. Oke. Oke. Udah in karakter nih. Jangan lupa video ya. Kan biasa kalau Oh iya. Oke. ya. Siap. Ini apa sih? Cepat. Action. Aduh, nggak bisa ngebuka dia. Aduh, sayang, aku mau jalan-jalan, boleh nggak? Mau jalan-jalan kemana sayang? Terserah, yang penting pakai private jet. Oke, kita coba dulu ya, Kak. Kok coba dulu ya, Kak? Oke. Oke, nanti kamu manggilnya aku siapa? Sayang kan? Oke, nanti aku bayarin ya sayangnya. Ya pastilah baby, yang nafsu aku yang bayar. Habis kita shopping. Oke, kamu mau beli apa? Siapa, Pak? Kak, ini teman papa. Ini teman papa. Ini teman papa. Ini teman papa. Udah ya, aku pergi aja. Kat, kok begitu? Enggak, ini kan biasa jadi bulan-bulanan kan. Masa dia cuma yang kayak kalau gitu. Peduli, Harusnya jadi itu tetap I bilang. pulang. Harusnya siapa kamu? Nah, iya. Terus papanya si mau Moni kayak pilih gini, siapa? Moni kayak gini kayak. Yaudah ya, aku pergi dulu. Itu keburu dijambak, keburu di semuanya. Ini sebetulnya apa sih? Jadi Papa pilih Monica atau Ode? Aku pilih Udah kalah lah. tiba-tiba kepencet emot juga. Tiba-tiba ada raure. Udah, kita serius. Jadi pembahasan ya. Kita mau udah serius biar abis kita main-main lagi. Ya. Ya, yuk. Kau Zi nyanyi dari umur 5 tahun, betul? Betul, aku nyanyinya dari umur 5 tahun. Dari waktu aku TK. Hah, sumpah? Sumpah. Udah bisa ngomong? Udah Udah lomba. lancar? Udah lancar. Aku tuh ngomongnya umur 8 bulan aku udah lancar. Belum nyampe setahun. Ambis. Iya. Kok bisa? Nggak tahu orang tua aku ya, gimana cara nge-treatnya. Tapi emang rata-rata adik-adik aku juga nggak nyampe 2 tahun ngomongnya udah lancar. Emang sering ngobrol kali di keluarga makanya seperti itu. Betul. Tuh, kalau nyanyi disuruh tiba-tiba nyanyi atau gimana? Kebetulan papa aku juga seorang penyanyi kan, seorang musisi, betul. Mama aku juga bisa nyanyinya. Jadi ya udah, jadi ngikut aja gitu. Soalnya Kak dari Ternate. Dari Ternate, Timur. Nah, betul. emang suara di Iya sana sih. semua bagus Betul, ya. Betul. bagus-bagus Jadi semua. bakat. Sumpah. Kok Iya, kayak agak keren. beda logatnya sekarang? Itulah. Iya. Jadi dari umur 5 tahun aku yang udah diarahin orang tua aku, kan ada lomba-lomba gitu kan. Pas aku TK kan ada lomba-lomba. Jadi orang tua aku yang udah kayak ngarahin kayak, So ikut. ya ayo kita ikut lomba ini. Jadi itu benar-benar panggung pertama aku umur 5 tahun Terus lomba sampai terakhir ke Indonesian Idol. sampai terakhir. Emang sering ikut lomba dari kecil? Ikut Aku lomba sering terus? Ikut lomba terus. Nyanyi toh, cuma Ikut. nyanyi. Nyanyi. Nari? Nari nggak bakat. Iya kan nyanyi harus sama nari satu paket. Iya, kadang kayak gitu sih. Tapi Ah. emang itu yang jadi PR aku selama aku di Idol. Oh. Betul. Soalnya aku suka ketawa. Ketawanya gini. Kalau misal kita latihan koreo kan ada kacanya tuh. Aku kalau lihat diri sendiri ketawa kan. Kayak suka cringe gitu loh. Sama aku kalau lihat kamu ketawa sih. Ya itu sih. Itu. Tapi ikut Indonesian Idol juga karena papa kah? Atau karena kemauan pribadi? Dua-duanya sih sebenarnya. Oh, Jadi aku dorongan dan keinginan. waktu itu pernah nonton sama orang tua gitu kan, nonton Idol bareng-bareng. Terus papaku tuh yang ngomong kayak, coba dong sesekali yang kita tonton bukan orang lain tapi anak sendiri gitu. Asik. Gitu. Jadi itu aku jadiin motivasi sih. Aku jadiin motivasi. Jadiin motivasi 5 kali ikut gagal terus. Sumpah? 4 kali aku ikut. Gagalnya di tahap mana? Video booth. Jadi Tahunnya Idol kan bener-bener seleksi kan banyak banget kan. Iya. Jadi begitu kita masuk bilik 1 terus ada di preview lagi sama produser lain segala macem, banyak banget. Berarti itu berapa tahun itu? Di in-depth. 4
Enggak, 4 kali sih, 4 kali aku ikut, kelima kali ini baru. Aku ikutnya dari seasonnya Ziva. 4 kali berarti aku ikut. Oh, Dari video seasonnya booth Ziva. itu yang biasanya masuk ke YouTube itu bukan? Bukan ya? No. Itu apa? Video booth itu sebelum kita dinyatakan melaju ke judging kayak yang golden ticket itu loh. Jadi sebelum ketemu para Judges sudah jadi itu ini. kita masih di ini sama juri-juri lokal gitu. Kan dari internal gitu. Tapi gagal 4 kali, apa yang mau membuat Kauzi mencoba lagi kelima gitu? Karena biasa orang itu kedua aja sudah menyerah ya, biasa orang-orang betul, zaman sekarang. 3 kali dapat kulkas biasanya. Ini keempat. Iya, boleh. Nah, aku tuh jujur ini tahun terakhir aku yang kayak kalau ini enggak, udah berarti jalan aku bukan di sini. Jalan aku bukan di idol gitu. Jadi coba pertama kali begitu gagal makin penasaran. Kedua kali begitu coba makin penasaran. Ketiga kali dicoba makin penasaran. Tapi udah yang kayak ya udahlah, ini yang keempat kali ini udah di injury age juga kan, kayak 25 tahun gitu. Kalau besok kalau idol buka kayaknya udah nggak bisa, soalnya udah batasan kan. Ada batas umurnya gitu loh. Berapa? 26, 27 kalau. Nah, dirimu berapa? Aku 25. Lebih tua kakak. Iya, aku panggil Iya, tapi Dek muka Ozi aku deh, lebih Dek tua Ozi. kan. Gitu lah pokoknya. Oke, lanjut. Gitu. Maaf. Jadi ya udah aku coba. Ya alhamdulillahnya sampai spekta. Langsung nangis pas masuk. Nangis waktu itu aku nangis begitu masuk showcase aja tuh udah yang kayak kan live kan. Jadi begitu dinyatakan dari Elim 1 kan judging. Elim 1, Elim 2, Elim 3 dan itu beribu-ribu orang kan. Elim 1, Elim 2, Elim 3. Begitu Elim 3 result aku dinyatakan lolos masuk ke live showcase, itu aku nangis. Karena benar-benar yang dulu iya betul. Kayak dulu yang kita cuman ngobrol di depan TV sama orang tua gitu. Oh ini nih sekarang nih saatnya nih. Aku nyanyi di TV, papaku dari rumah, mamaku dari rumah bisa nonton, dan nonton bukan orang lain tapi nonton anaknya sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau semisal Aduh. Baru 1 menit serius. Terus ya lanjut. gitu. Jadi kayak telepon kan waktu itu sama papaku kayak alhamdulillah ini aku lolos ini segala macam. Papaku tuh udah nggak ngomong. Benar-benar nggak ngomong. Dan begitu pun dinyatakan aku lulus dari idol di spekta 4 12 besar kan, lulus, aku eliminasi, aku keluar. Papaku yang kayak nggak yang gimana tapi yang kayak selamat ya gitu. Gitu. Nggak ada kata-kata lain yang keluar dari dia, kayak biasanya kan kayak ya udah nggak apa-apa gini gitu kan. Enggak, tapi dia tuh cuman yang kayak selamat ya gitu. Jadi benar-benar nggak dikasih pressure selama aku di idol kayak kamu harus juara 1, kamu harus juara 2, enggak. Benar kayak Full support. Tapi overall experience di idol menyenangkan nggak? Jujur. Menyenangkan. Really? Menurut aku idol tuh bukan sebuah kompetisi ya, bukan sebuah ajang kompetisi, tapi sekolah menurut aku. Karena apa yang aku dapetin di idol tuh gak aku dapet di luar. Contoh. Vokal direct, bener-bener langsung diajarin, langsung di teach sama coaching yang profesional ya. Jadi ini kesempatan ini gak aku dapet di tempat lain. Ketemu sama Indra Aziz, ketemu sama kawan dari koreo gitu, kan gak aku dapet di tempat lain. Itu salah satu sekolah aku belajar banyak gitu. Tapi pernah rasa insecure nggak? Soalnya kan Kauzi ini dari Ternate, tiba-tiba Indonesian Idol langsung di Jakarta. Pernah nggak rasa kayak aduh saya ada? Pernah banget. Dan insecure aku kayaknya parah banget ya. Awal masuk itu. Betul. Insecure-nya kenapa dulu? Karena begitu melihat teman-teman aku nih, melihat teman-teman aku dari berbagai macam daerah gitu, terus dengan kemampuan mereka, dengan looks mereka. Kalau looks kan nggak bisa dipungkiri ya, karena emang kelihatan langsung gitu. Kalau nyanyi kan, kalau dia diem kan nggak kedengeran kan. Begitu lihat looksnya kan, bisa bintang sini. Udahlah kalau kita dengan seperti ini, perawakan yang seperti ini kayak Oke, kok mau jadi bintang film kan ini? bisa apa ya gitu. Jadi benar-benar kayak udah cuman diem aja. Jujur diem. Terus akhirnya melawan insecurity itu gimana? Aku latihan nyanyi, begitu masuk ke judging pas golden ticket awal, aku yang kayak oke, aku kesini aku nggak bawa apa-apa, benar-benar nothing tulus saja. Aku bawa bakat yang emang dititipin Tuhan. Semoga di depan judges ini, judges pada suka, dan aku bisa membuktikan kalau
aku tuh berkompeten juga di idol gitu. Aku tuh punya potensi itu. Ya sih, daripada Musika. kayak fokus di hal yang tidak bisa kita ubah, harusnya kita fokus di kekuatan yang ada di dalam diri kan. true. Nice. By the way kemarin bawain lagu apa pas audisi? Pas audisi aku on bandit nih. On bandit nih. Boleh dong dikit. Tapi aku agak bindeng, nggak apa-apa ya. Oh enggak lah. Can we go back to the days our love was wrong? Oh God, give me a reason. I'm done on bended knee. Hey, Bagus banget. Ya Thank lagi you, batuk thank you. pilek loh kayak gitu. Enggak kedengeran. Oh. gitu. Pantes ini hati cewek masih luluh ini. Nah, itu sih aku yang pertama kali yang langsung sama KBCL tuh kayak ini dia. Ini untuk Kak BC. Tapi anyway dari Ternate emang aktif nyanyi selalu atau cuma lomba-lomba doang? Aku di Ternate aktif sih, aktif. Aku aktif nyanyi. Punya komunitas juga bareng gabung gitu kan, join sama teman-teman komunitas nyanyi gitu. Terus ya nyanyi di event kayak gitu-gitu, weddingan I gitu. see. Itu benar aktif nyanyi kalau di Ternate. Kalau di Ternate gitu ada kendala atau tantangan keterbatasan dalam mencapai karir musik atau nyanyi gitu Iya nggak? betul. Nah ini bagus nih pertanyaannya nih ya. Sang. Jadi begini. Lirik ke gue. Jadi gini, kayak di Ternate kalau lihat dari geografisnya aja, Ternate kan ada di timur ya, di timur Indonesia. Nah anak muda di Ternate tuh berpikir kayak ya udahlah, orang di Ternate ini pasti kesempatan yang kita dapat juga nggak sebanyak kesempatan untuk teman-teman yang ada di bagian barat di Jakarta, let's say. Jadi kayak ya udah kita di Ternate cuman ya udah kita berkarir aja, mau sampai kapanpun kalau semisal. Jadi nggak ada sesuatu yang kayak oh ini nih harus ikut ini nih, oh ini nih harus ikut ini. Jadi jiwa kompetisinya tuh agak kurang berkoar-koar seperti teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Gitu. Jadi selama di Ternate bener-bener yang kayak merasa lihat idol, ya udah kita tuh cuman jadi penonton aja, kayak nontonin idol, nontonin ya gitu-gitulah Mimpi ajang-ajang dari kayak gitu. kejauhan ya. Ya betul. Karena udah berpikir kayak udah tiket mahal mau kemana-mana. Jujur ya kan. Iya, benar. Terus mau ikut idol di Ternate nggak ada, kita harus pindah kota dan lain segala macem gitu. Terus kayak ya udah di Ternate tuh ya udah situ-situ aja gitu menurut aku. Tapi sebenarnya itu lagu Ternate itu lagi Musik timur itu dia. sayang Jadi yang banget. membuat teman-teman aku yang kayak oh ya udah kita berkarya-karya aja. Jangan salah, di Ternate tuh teman-teman aku yang bisa nyanyi ya. Bukan cuma sekedar bisa nyanyi. Kalau ditanya pasti semuanya punya karya. Bagus. Pasti semuanya punya karya. Wow. Sayang banget ya, tapi hanya sesama anak timur sama anak Ternate yang Betul. dengar. Iya, jadi masih apa ya? Belum ke discover Iya, ya. boostnya tuh masih kurang kalau menurut aku ya. Buat ngeboost ini itu tuh kayak masih kurang gitu. Jadi yang harusnya punya kesempatan banyak buat anak-anak dari Ternate tuh bisa ada nama di Indonesia ini, jadi masih kurang gitu. Tapi sekarang udah stay di Jakarta atau masih di Ternate atau gimana? Orang tua aku dua-duanya masih di Ternate. Oke. Aku kalau ditanya stay Jakarta, ya sekarang aku stay di Jakarta. Gitu. Tapi masih ke Ternate juga. Karena alasan keluarga kan. Jadi masih ketemu keluarga sama teman-teman. Perbedaan industri musik di sini sama di Ternate pasti jauh sekali kan? Jauh banget. Lebih sumpah. nyaman di lingkungan industri musik sini atau di Ternate? Kalau ditanya kayak gitu, Monik, aku rasa Jakarta sih. Oh, why? Industri musik di Jakarta. Karena benar-benar bikin aku makin terpacu. Bikin aku makin, karena yang ngasilin karya bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak orang. Ya kan? Jadi menyikapi industri musik di Jakarta tuh bikin yang kayak harus ini nih, harus ini. Jadi nggak diem aja gitu. Gitu. Kalau di Ternate kayak oh ya udah aja gitu, bikin musik karya udah, after itu udah selesai udah. Tapi abis ini ada kerinduan lagu-lagu timur itu bakal di up di industri, dibawa ke sini dan semakin diperkenalkan gitu nggak? Aku pengen kalau semisal aku dikasih kesempatan buat
nyanyi lagu timur aku pengen banget. Jujur aku pengen banget buat memperkenalkan kan. Buat memperkenalkan lagu-lagu timur, buat itu aku pengen banget sih. Seru banget, asik banget kalau Asik harus banget. semua lagu Jujur. yang viral TikTok kan juga sebenarnya ya lagu Betul. timur. Statue Yang- tahu dong, eh, kamu pasti Monik tahu dong. Lagu yang Nggak tahu. Kak paling Statue. suka deh apa? Lagu timur yang paling suka? Statue. Statue. Tapi itu menurut kakak ya, kan kakak dari Ternate. Apa yang membuat lagu timur itu kok baru sekarang boomingnya gitu loh? Kenapa nggak dari dulu? Apa yang dilakukan berbeda sama teman-teman di sana? Oke. Sebenarnya treatmentnya tetap sama sih teman-teman di sana ya. Cuman untungnya sekarang tuh kita hidup di zaman Social Modern. media. betul. Sih. Iya betul. Jadi kayak untuk ngepromo ini itu jadi lebih terbuka kesempatannya kayak boost di TikTok gitu. Jadi kita emang benar-benar dari timur tuh sama-sama kayak misal ada teman yang ngelahirin karya. Itu udah kita semuanya. Oke, kita bantu bos. Oke, kita bantu ini. Support banget ya. Bagus Support. banget. Nah itu tadi makanya aku nanya kenapa lebih prefer industri musik di Jakarta yang senggol bacok daripada di Ternate yang kita itu saling support, punya kebebasan berkarya, terus kita punya sesama musisi saling nge-support. Why? Kenapa pilih Jakarta? Karena aku tipikal orang yang nggak mau terjebak dalam zona nyamannya. Jadi kalau ya udah kalau semisal aku terbiasa seperti ini, Monik, kayak ya udah aku ngelahirin karya, teman-teman aku nge-boost ini bantu promo gini-gini. Ya udah aku bakalan nyaman kayak gitu-gitu aja. Jadi di dalam pikiran aku kayak udah bikin karya aja. Terus itu pasti ada teman-teman yang ini, nanti ada teman-teman yang ini. Jadi merasa semua tuh gampang gitu. Tapi kalau di sini tuh aku bisa lebih struggle lagi gitu. Gitu sih. Jadi lebih ada semangatnya. I see, Itu I sih. see. Tapi sebenarnya I would say Kauzi ini sebenarnya membawa harapan ya buat teman-teman di timur iya. sebenarnya dengan ada di Indonesian Idol dan semakin itu. Nah mungkin kalau dari Kak Ozi, gimana caranya Kak Ozi mau nyemangatin teman-teman yang ada di timur supaya ayo jangan takut untuk bermimpi, gue aja bisa loh gitu. Iya sih, harapan aku juga buat teman-teman yang ada di timur ya. Kayak jangan jadikan aku tuh sebagai tolak ukur, jangan jadikan aku tuh sebagai kayak oh ya udah yang penting udah ada Ozi udah di idol, karena selama ini Ternate tuh belum pernah ada idol. Pertama. Kak Ozi pertama. Pertama Wow. Ayo Seriusan, teman-teman. nggak ada itu. Sebelumnya udah pernah tapi sampai Elim 2 doang. Belum sampai ke live show. Tahun berapa Ada. itu? Tahun kemarin angkatannya Sabrina. Ada si Sapril. Nah, aku sekarang sampai ke Spekta. Otomatis orang juga udah tahu kan gitu. Nah, aku maunya tuh teman-teman aku tuh jangan jadikan aku tuh sebagai tolak ukur yang kayak gimana. Oh, ini nih satu jadi kita harus gini-gini, enggak sih. Aku pengen tuh teman-teman jadiin aku tuh apa ya? Pintu gerbang sih. Kayak aku tuh pembuka gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu ngerasa gimana, nggak perlu insecure dengan kemampuan yang kalian punya, nggak perlu ngerasain kayak gimana. Kayak ini aku udah ada nih sini satu orang Ternate yang membuka pintu kesempatan untuk orang-orang Ternate lainnya yang punya potensi kayak aku. Gitu sih harapan aku kayak gitu ya. Wih keren. Tapi aku denger yang statue itu tetangga Kak Uzi. Betul, nggak tetangga persis sih, cuman kayak dekat banget komplek. rumahnya. Bener, dekat banget. Jadi kalau ya udah nyampe udah. Nah, Udah, jadi satu tongkrongan bareng juga. Jangan-jangan pas dia nulis lagu statue salah satu pendengar pertamanya. Yang jelas, maksudnya begitu tahu mau ada statue di grup udah pada rame. Ini nanti gini ya. Viralin Jadi kita bantu bareng. buat promo gitu kan. Keren. Gitu. Kalau Dola kalian tahu gak sih? tahu. Dola gitu kan. Ini salah. Coba nyanyi kita dan saja. Dola kita salah dola. Kayaknya pada nggak tahu. Tahu Dola tahu. itu. Soalnya ya kan lagu timur mirip lagu-lagu Manado soalnya. Sumpah, Iya. ya. Jadi ini, aku Ternate kan di Maluku Utara kan. Ternate itu kan provinsinya Maluku Utara. Tapi kalau dilihat dari geografis, emang letak Ternate itu lebih dekat sama Manado. Sulawesi Utara. That's why kita ngomongnya nggak beta C, tapi kita ngana. Kita ngana le. Kita ngana. Ternate itu kita Iya, ngana. Mar kita punya teman-teman banyak sekali sih yang di Ternate. Oh, itu kayak begitu. Mar mungkin bahasa dan logat masih sedikit berbeda, Mar ngerti lah ya. Ngerti banget. Kalian tuh yang punya gubernur. Betul. Itu keren banget Keren sih. banget tapi gue iri. Gubernur Ibu. perempuan. Keren banget ibu. jangan-jangan- Pertama kali di Maluku Utara. Jangan-jangan kalau misalnya lu pulang langsung kayak disambut sama Iya. si Angela. Kalau
Kita mau undang dong Ibu Ya, lah, Ibu wait. Shirley. Ya, Bu Shirley. Keren. Jadi Keren. aku tuh temenan sama Bu Shirley sebelum beliau menjadi seorang gubernur. Wah, sudah temenan. Kok Ya. bisa tetanggaan? Keren sekali. Karena dia di Ternate, suaminya juga kan di Ternate. Ah. Jadi mereka punya usaha gitu, kan. Jadi setiap ada nyanyi gitu pasti kita ketemu. Gitu. Ada acara-acaranya dari dia aku nyanyi kayak gitu-gitu. Terus pernah juga apa ya? Dia tuh buat lomba gitu kayak bintang dari timur. Dan itu gila sih. Maksudnya kita sebagai peserta diberikan kesempatan untuk di coaching langsung sama Mas Anang. Sama sumpah. Ibu Mas Shirley yang buat. Anang, Ibu Shirley yang buat. Keren banget. Terus siapa ya? Feby Putri. Kayak Tahu, gitu-gitu lah tahu. pokoknya. Keren Gea. banget ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau lihat di Maluku Utara itu udah dicoba oleh pemerintah untuk dibukakan jalan Betul, agar sampai anak-anak sekarang muda sih. itu potensinya semakin dikenal. Betul. Oke, berarti kuncinya sekarang tinggal berani melangkah ya. Berani melangkah. Karena sudah ada platformnya. Betul. Keren juga. Gitu. keren. Jadi seneng banget juga kayak punya gubernur yang gak tinggal diem, gak yang Very inspiring bener-bener sih. support banget. Setiap aku pas golden ticket aja, begitu aku ngepost dia nge-reply kan. Wih, Semangat ya Ozi, sukses selalu. keren. Gitu sih. Tapi dia real princess sih. Iya. Anyways, mau nanya lagi nih. Balik lagi kita ke idol ya. Oke. Oke. Ini artinya udah lulus dari idol, artinya dunia ini udah siap untuk ditaklukkan. Amin. Apa langkah besar? Langkah besar pertama Anda? Langkah besar pertamaku. Mau apa nih? Mau ngapain? Apa Ayo. ya? Aku tuh pengen menghasilkan 6 lagu di tahun ini. Hmm. Pengen banget. 6 lagu. 6 Oke. lagu. Itu target ya. Mini Sebelum- album kan. Iya. Genre-nya apa? Genre pokoknya campur deh. Pokoknya ballad ada, yang fun itu ada. Gitu sih. Timur ada pasti ya. Pengen banget. Tapi udah pernah wajib buat lagu sih ada satu album iya, khusus lagu Timur. Tapi sebelumnya Iya. pernah Kak buat lagu Timur sebelumnya di Sebelumnya aku belum pernah. Justru aku buat tapi aku pernah bikin lagu, udah dirilis juga. Tapi bukan lagu Timur sih. Oke, kita tunggu berarti Tapi habis pengen banget, ini. sumpah pengen banget siapapun itu ajak aku collab. Tadi kita udah ngobrol panjang, kita sudah sangat terinspirasi dari cerita Kak Ozi. Nah, Jadi thank kita langsung aja kita mau main game, boleh gak sih Kak Ozi? Boleh dong. Asik. Boleh dong. Jadi gamenya seru, this or that. Nanti Kak Ozi This or milih that, mau yang oke. mana, oke? Oke. Sip, silakan Monica, Kesha, semiring. Baik, oke. Nomor 1. Abang atau papa? Papa. Kenapa? Oh, ada alasannya ya. Karena ya nggak ada abang kalau nggak ada papa. boleh. Oh, Iya dong. Jawaban aman. abang nyanyi juga? Sama aku nyanyi. Abang aku nyanyi, main musik, Apa? gitar, bass, drum. Satu band dia sendiri ya. Iya, itu dia. Begini dia. Begini. Oke, nomor 2. Ternate atau Jakarta? Untuk apa dulu nih? Nggak tahu, di kalimatnya nggak ada. Aku bilang sih Ternate aja jawabnya. Ternate. Nah, kenapa? Biar aman. Oke. Komentar juri pedas atau komentar netizen pedas? Komentar netizen pedas. Kenapa? Karena kalau komentar juri pedas pasti netizen juga tergiring. Jadi Jujur. pedasnya combo. Zuzu. Tapi orang kalau dari timur itu makan pedasnya jago nggak? Makan pedas jago. Serius? Tapi aku gak terlalu suka pedas yang sampai nampol, yang sampai panas kuping. Kamu suka gak sih? Enggak, padahal orang Manado juga pedes banget Iya, lagi. suka tapi aku sama nggak- kita berarti. kurang KW. kurang nggak apa sih nggak terlalu nggak kurang. Tapi makanan Nggak terlalu suka pedas. Terlalu pedas nggak bisa menikmati lah Ya. rasa Iya, betul. rasa alaminya dari Karena makanan kalau itu. pedas tuh aku ngerasanya kayak pahit gitu loh. Sampai telinganya Iya, telinganya sampai kayak ini lagi. Ya udah lanjutlah. Oh, viral cepat atau proses lama tapi stabil? proses lama tapi stabil. Mau berapa lama? 2 tahun paling lama. Itu cepat. No way. Itu cepat lah, kalau di industri ini mah 2 tahun cepat. Iya gak sih?
Iya sih. Iya, kadang kan cepat kayak launching lagu langsung viral bisa. Itu Bisa. cepat. 2 tahun lumayan. 5 tahun takut menyerah. Oh, 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun artinya umur nanti jadi 30-an. Sumpah 30 aku. Tapi nggak apa-apa. Umur hanyalah angka. yakin. Yakin. Gaji juga hanyalah angka. Gaji hanyalah angka. Jadi proses lama tapi stabil walaupun 30 tahun. Enggak sih, Mon, 30 tahun kelamaan. 2 tahun sih. aja ya, kita doain 2 tahun lah. Tapi lu bilang proses lama, lu bilang 5 tahun, terus gue hitungin lu 30 tahun. Gimana? Oh, umurnya 30 tahun. Aku pikir prosesnya 30 tahun ya. Ya ampun, Kelamaan. 30 tahun udah Ya, mau ya sih. 60 dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke, ntar Aman banget, ditagih. aman banget. Ntar ditagih. AB. Waduh. Bunda Maya atau Soleh Solihun? Bunda Maya. Kenapa? Soleh-solihun kritikannya. Sumpah dia pernah gini, Kang Soleh. Oh sih. Membosankan. Kapan? Baper Sumpah, langsung itu. on stage. Dan itu benar-benar panggung pertama kali showcase. Tapi semuanya sih dibabat habis sama dia. Membosankan. Terus ada Oh, Kang Soleh. Tapi Kang Soleh baik banget sih. Kayak dia komen-komen kayak gitu tapi off Membantu cam mendidik. dia selalu solutif sih, ngasih solusi. Coba kamu dengerin ini gitu. Tapi kalau bisa dibilang dari perjalanan idol yang paling membantu mengembangkan diri kakak sebagai seorang penyanyi itu juri yang mana? Kak Unge sih. Kenapa? Begitu aku showcase pertama, aku di komen tuh sama juri, salah satunya Kak Unge juga. Kenapa? Kamu tuh nyanyinya kayak kesannya menutup diri. Jadi orang kalau mau masuk ke lagu kamu, mau masuk dengan lagu yang apa kamu bawain juga agak susah. Kamu juga kelihatan banget gak pedenya. Kenapa kamu gak pede ini? Pokoknya aku gak mau ini gitu kan komennya dia. Nah dari situ tuh aku termotivasi. Aku coba belajar selama seminggu itu. Dan begitu aku sampai di final showcase, begitu aku nyanyi langsung standing ovation. Karena benar-benar PR dari dia. Aku bayar lunas semuanya dan melebihi ekspektasinya dia. Wow. Itu. Dan di final showcase juga, spekta 1 itu yang awalnya judges nggak notice aku, Bang Judika sampai ngomong, aku dari audisi LM1, LM2, LM3 aku nggak pernah notice kamu, jarang banget. Tapi begitu kamu nyanyi waktu final showcase kemarin, kamu nyanyi sekarang, kamu tuh punya signature sendiri. Jadi aku rasa kamu tuh udah siap gitu untuk menjadi bintang. seorang penyanyi, betul menjadi seorang bintang. Calon bintang di tengah-tengah kita, Kak. Iya. Aduh, kalian berdua juga Bintang kejor. bersinar bersama kita. Amin. Satu lagi ya. Ini boleh juga deh kalau dijawab kalau mau. Terkenal tapi sibuk atau biasa aja tapi tenang? Terkenal tapi sibuk. Kalau kamu? Terkenal tapi sibuk. Oke, kenapa? Kalau kamu? Saya emang suka sibuk. Iya, aku juga suka sibuk. Iya, tau. sama. Kalau nggak banyak gabutnya. Stres gak sih kalau gabut? Kalau gabut aku Iya. stres. Sama berarti. Ini dulu kalau semisal aku kan sempat kerja kan, ada di salah satu perusahaan swasta gitu. Jadi begitu aku kerja ngantor, begitu pulang pasti aku sempetin diri buat nongkrong. Secapek-capeknya aku. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Sama lagi. Mungkin kayak orang ekstro begitu, Mon. Gitu. Iya sih dia ekstra banget. Tapi you intro, tapi you suka sibuk. Kan aku gak harus ngomong sama orang kalau Kamu aku sibuk. ekstro gak sih? Dulu ekstro, sekarang udah mulai menjadi intro. Oke, kamu Intro parah sampai sekarang? banget ya. Nggak kelihatan ya? Agak iya sedikit Gak kelihatan sih kelihatan, sedikit. gak kelihatan. Nah, jadi gini. Mungkin as a closing sekarang ya, untuk memikat hati para wanita, kita closingnya langsung aja ke Ozi yang nyanyi. Tapi kita juga harus ada quotes yang memotivasi. Jadi itu kita gabung aja semua jadi satu lagu. Oke? No way, kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Aku yakin dia juga gak tahu karena Iya dia baru sumpah. memikirkan Kayak itu. gimana coba? Orangnya kayak Enggak, gimana? maksudnya closing penutup quotes of the day, tapi sambil dinyanyikan sambil sekalian promosi diri untuk para wanita supaya terpikat. Oh, bahasa Manado jodang kita, Bek. Sumpah, tapi aku ngerti ini tapi nggak tahu mau Gimana ngarahinnya bentukannya kemana. gitu Iya, kan. gimana bentukannya? Contoh coba Kak Odi. Gak usah kata-kata motivasi Oh, saja, kata-kata motivasi. tapi dalam bentuk lagu.
jadi promosi dirinya atau enggak? Ya begitulah pokoknya ya. Oke. Enggak, yang penting pokoknya gini, wanita akan terpikat ketika pria ini bisa mengungkapkan kata-kata yang bijaksana dan baik dan tentunya memotivasi. Wih, dan murahan apalagi sekali ditambah wanita kayak dengan gitu. lagu. Oh iya, jadi itu ya. apalagi yang Oke. dicari. Oke? Aku langsung saja nyanyi karena ini liriknya memotivasi juga. Oke. Untuk memikat wanita tentunya. Untuk menyemangati generasi muda lah gitu aja. Tiba-tiba kayak ada suara sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Thank you. Yes, applause. Oke, thank you semuanya. Thank you Audrey, Kak thank you Ozzy. Monique. Thank you atas See you on the next kesempatannya. time. Sip. See you di kantor. Bye guys. Bye bye.